Bab 111. Nama, Dokter Penuh Nafsu Romantis Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Melihat ketiga gadis itu menjadi teman, Lin Huan merasa puas. Dia berkata, Saudari Qiu, untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut menimpaku, aku harap Meng Ya dan Meng Su tetap di sini. Aku harap kamu tidak keberatan. Melihat Lin Huan dengan sopan memohon padanya, Sister Qiu langsung setuju tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat bahwa mereka akhirnya bisa berada di sisi Lin Huan, kedua saudara perempuan itu secara alami sangat gembira, dan tidak lagi mengeluh. Dengan pencapaiannya yang mencapai kesempurnaan, Lin Huan secara alami membawa ketiga wanita itu ke tempat tidur sekali lagi. Dia bergantian membuka pakaian ketiga wanita tersebut, dan ketika tiga wanita luar biasa muncul di depan matanya seperti tiga ikan yang sangat cantik dan tidak bersisik, Lin Huan hampir lupa untuk kembali. Kali ini, Lin Huan menggunakan seni tertinggi, bukan untuk menyerap, tetapi untuk mengangkut, untuk bergiliran menyuplai tiga keindahan tiada taraf. Ketiga gadis itu tidak hanya menerima kebahagiaan yang luar biasa, tetapi setelah diberikan oleh Lin Huan, mereka menjadi lebih bersemangat, dan bahkan lebih lembut dan cantik. Ketika ketiga wanita itu bertemu satu sama lain, mereka terkejut. Mereka semua berkumpul di depan cermin beberapa saat, baru kemudian mereka menyadari bahwa setelah dieksekusi oleh Lin Huan, tidak hanya wajah mereka yang semakin bersinar, kulit wajah mereka pun menjadi semakin indah dan tanpa celah. Ketiga gadis itu sangat bersemangat saat ini, dengan gembira berdiskusi dan lebih memuji teknik bahagia Lin Huan. Lin Huan memandang ketiga wanita cantik itu dan merasa bersyukur. Namun saat ini, Saudari Qiu berubah menjadi serius dan berkata, Saudara Huan, karena perkumpulan Azure Dragon kita menderita luka yang begitu parah, akankah kita berhenti? Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun serigala abu berhasil melarikan diri karena keberuntungan, mereka awalnya sangat agresif. Sekarang setelah mereka dihentikan, masa pasti akan marah. Saudari Qiu mengangguk dan kemudian meringkuk di samping Lin Huan untuk beristirahat bersama ketiga gadis itu. Orang yang menyelamatkan serigala abu tidak lain adalah ahli nomor 1 masyarakat naga Azure, Cobra. Setelah Cobra menyelamatkan serigala abu, dia pergi ke dokter swasta untuk mengobati luka serigala abu sebelum berbincang serius dengannya. Cobra secara alami sangat penasaran dan dia merenung, kakak serigala, dalam kurun waktu 1 malam, 3 pasukan masyarakat naga Azure kami diserang, dan medan perang yang kami tempati diledakkan. Taiying ini akan menangani orang kita tidak bisa meremehkannya. Serigala abu mengangguk dan berkata, orang ini adalah Lin Huan. Petik 2. Apa? Cobra sedikit terkejut, dan berkata, Lin Huanlah yang melukai parah dan memusnahkan Taiying. Serigala abu mengangguk lagi dan berkata, ya, saya pernah bertemu dengannya secara langsung. Orang ini sangat licik, keterampilannya tidak biasa, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kami telah meremehkan kekuatan itu. Taiying memiliki. Petik 2. Tetapi jika dia tidak ingin bermusuhan dengan Taiying, lalu mengapa dia muncul di pertemuan Taiying? Cobra itu jelas mencurigakan. Changlang tertawa dingin dan berkata, kamu akan bermusuhan dengan Taiying. Mungkin itu adalah hal nyata yang diperlukan untuk mengendalikan Taiying. Melihat situasi di depannya, saya khawatir Taiying adalah sudah menjadi miliknya. Petik 2. Apa? Cobra berteriak kaget sekali lagi, kalau begitu, Lin Huan ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Serigala abu jelas telah melihat formasi tas kain yang telah direncanakan dengan cermat oleh Lin Huan, menyebabkan bawahannya dan puluhan saudaranya musnah. Seluruhnya, terlebih lagi, ia hampir menemui Raja Neraka itu sendiri, jadi ia hanya bisa menghela nafas. Saya khawatir orang ini akan menjadi batu sandungan terbesar di masyarakat Azure Dragon saya, jadi kita harus melenyapkannya. Lalu apa rencana Saudara Wolf? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cobra berpikir sejenak dan berkata, kami menderita luka parah sepanjang malam. Apakah kami akan menyerah dan meninggalkan server lama? Serigala abu menggelengkan kepalanya, tapi tatapannya juga menjadi dingin. Kamu benar-benar tidak bisa berhenti begitu saja. Apa maksudmu? Serigala abu menganalisis dengan sungguh-sungguh. Kami telah mengambil alih lebih dari selusin tempat Taiying dengan kekuatan yang tak terhentikan beberapa hari terakhir ini. Ini bisa dikatakan sebagai panen yang cukup besar. Jika kami mundur karena ketakutan, Taiying pasti akan melakukannya, memasang lebih banyak pertahanan, dan di masa depan, akan sangat sulit bagi kita untuk menembus wilayah lama lagi.
Jadi kita harus memanfaatkan situasi ini. Cobra mengangguk dan berkata, saya khawatir Lin Huan tiba-tiba menyerang dan gerakan ini cukup untuk membuat kita mundur dan kembali dengan tangan kosong. Tetapi karena kita di sini, bagaimana kita bisa pergi dengan mudah? Serigala abu mengangguk dengan berat dan berkata, jadi, kita harus melakukannya sekaligus dan hancurkan Taiying dalam satu gerakan. Mereka berdua mengambil keputusan. Pada malam kedua, mereka menyerang lagi. Lin Huan sudah mengantisipasi hal ini, jadi dia segera terdiam. Dia memberi perintah kepada bawahannya untuk pasti bertahan, tapi apa yang disebut pertahanan, bukanlah bertarung sampai mati, tapi berpura-pura melawan, sehingga orang-orang dari masyarakat Azure Dragon akan berpikir bahwa Taiying sudah tamat, dan jika mereka bekerja lebih keras lagi, mereka pasti akan melakukannya, musnahkan Taiying. Selama 3 hari berikutnya, Taiying selalu mundur selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Lin Huan, tapi dia mengutuk Lin Huan karena masih kecil. Saat ini, dia penuh dengan keluhan. Namun, Lin Huan dan Sister Qiyu sama-sama memiliki aturan yang ketat, jadi mereka hanya bisa menyaksikan Azure Dragon Society mengambil alih satu demi satu tempat, seperti pisau panas menembus mentega. Melihat tempat di mana mereka makan sedang ditempati, banyak saudara yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan gigi mereka gatal karena kebencian mereka terhadap masyarakat Azure Dragon. Saat masyarakat Azure Dragon terus menyerang dan menyerang masyarakat Taiying, moral saudara-saudara meningkat secara alami. Cobra secara alami senang, dan dia berkata kepada Serigala Abu, Saudara Lang, saya khawatir pihak Taiying akan diambil alih oleh kita. Serigala Abu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak, Istana Kekaisaran tempat Taiying memiliki reputasi terbesar akan menjadi hal yang nyata baginya. Istana Kekaisaran, benar, kudengar Istana Kekaisaran ini memiliki pengaruh luar biasa di seluruh kota. Serigala Abu juga mengangguk dan berkata, jadi, selama kita menduduki Istana Kekaisaran, Taiying akan benar-benar membuang helmnya dan melepaskan baju besinya. Akan sangat sulit baginya untuk bangkit kembali di masa depan. Mata segitiga kobra mau tak mau menunjukkan tatapan aneh dan dingin saat dia berkata, jadi, kita harus merebut istana sekaligus. Sesaat kemudian, dia berkata, saya khawatir Lin Huan pasti akan menempatkan pasukannya di atas istana. Jika kita ingin mengambil alih istana, saya khawatir akan sulit untuk menggigit tulang ini. Petik 2. Kobra mengangguk dan berkata, tetapi betapapun sulitnya mengunyah, kita tetap harus menggigit. Ekspresi Ash Wolf tiba-tiba membeku, dan matanya menjadi sangat sedih. Itu benar, untuk memanfaatkan semangat tinggi dari Azure Dragon Society-ku dan menyerang Istana Kekaisaran sekaligus. Lalu apa rencana spesifik Saudara Wolf? Serigala Abu duduk tegak dan kemudian berkata, awalnya, rencana kami adalah membagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang Taiying pada saat yang sama. Begitu kami bertemu Taiying dan memblokirnya, kami dapat menggabungkan ketiga kelompok dan memusnahkan mereka. Tapi saat ini, masyarakat Azure Dragon kita selalu seperti pisau panas menembus mentega. Meskipun kita telah menemui beberapa masalah kecil, kita belum pernah menghadapi pertempuran besar. Karena itu masalahnya, mari kita gabungkan ketiga kekuatan menjadi satu dan membentuk pukulan berat, menghantam istana sekaligus. Cobra mengangguk dan berkata, itu rencana yang bagus, tapi Shadow adalah seorang penyendiri. Dia mungkin tidak mendengarkan perintah. Serigala Abu tampaknya juga memiliki keraguan, kelompok orang di bawah komando Shadow mungkin tidak banyak, tapi mereka semua luar biasa dalam hal keterampilan. Hal ini terutama berlaku untuk bayangan. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, dan memang pisau tajam. Namun, satu-satunya orang yang bisa memindahkannya mungkin adalah pemimpin sekte. Cobra menarik napas dalam-dalam dan berkata, tetapi Master Sekte bertanggung jawab atas server baru. Serigala Abu menjabat tangannya dan berkata, karena dia tidak mau mendengarkan perintah, maka mari kita bergabung. Dengan kekuatan kita sendiri, aku khawatir itu akan cukup untuk berurusan dengan orang-orang tak berguna dari persekutuan Taiying. Petik 2. Cobra menganggukkan kepalanya sedikit, tetapi Serigala Abu berbicara lagi, saudaraku, mengambil alih istana adalah kontribusi yang besar. Di masa depan, istana akan sangat serakah. Kami berdua bersaudara dapat berbagi avatar ini. Cobra mau tidak mau melihat ke arah Serigala Abu dengan senyuman sinis, tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Lin Huan duduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Liu Mengsu meringkuk di sampingnya,
menatap Lin Huan yang sedang berpikir keras dengan emosi yang dalam dan penuh kasih. Ketika wajah tampan Lin Huan tampak tenggelam dalam pikirannya dan fokus, itu sebenarnya terlihat lebih menawan, dan tidak bisa menahan senyum bodoh. Liu Mengya kebetulan mencuci buah-buahan dan datang. Melihat orang yang kehilangan akal sehatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul keningnya dan berkata, "Di mana obsesiku?" Karena tertangkap basah, wajah Liu Mengsu memerah tak terkendali. Pada saat ini, saudari Qiu kembali dari luar dan melaporkan seluruh situasinya kepada Lin Huan. Lin Huan mengangguk sedikit dan berkata, "Sepertinya situasinya berkembang ke arah yang kita prediksi." Saudari Qiu mengangguk dan berkata, "Itu benar. Huan Di, saya yakin mereka akan melancarkan serangan paling lambat besok." Tatapan Lin Huan berubah dingin dan berkata, "Itu akan terjadi besok." "Kakak perempuan, tebak mereka, istana adalah tempat yang begitu penting, bagaimana mereka akan menyerang?" Saudari Qiu fokus sejenak, lalu berkata, "Saat ini perkumpulan Azure Dragonku seperti pisau panas menembus mentega, dan aku, Tai Ying, perlahan-lahan akan dipaksa untuk melakukannya jadi, mereka pasti akan berpikir bahwa Tai Ying akan mempertaruhkan seluruh kemampuannya di Istana Kekaisaran. Jadi, untuk menghadapi Istana Kekaisaran, mereka tidak akan ragu untuk mengirimkan seluruh pasukan mereka dan menyerang Istana Kekaisaran sekaligus. Sepertinya besok malam akan menjadi pertarungan yang sulit." Lin Huan sedikit mengangguk, dan berkata, "Tebakan kakak perempuan benar. Namun, meskipun ini pertarungan yang sulit, kita tidak bisa berhadapan langsung dengan mereka." Petik 2. Saudari Qiu terkejut, "Saudara Huai, mengapa kamu mengatakan itu?" Lin Huan mengangkat kepalanya sedikit, memandang Sister Qiu dan berkata, "Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita meninggalkan istana kosong di Azure Dragon Society?" Mata saudari Qiu tiba-tiba berbinar. "Menurut reaksi dasar manusia, jika kami menemukan bahwa itu kosong, kami pasti akan berpikir bahwa itu adalah jebakan besar dan berpikir untuk keluar secepat mungkin." Lin Huan tersenyum sedikit dan berkata, "Itu benar. Namun, jika ada jalan rahasia di dalam istana kekaisaran yang mengarah keluar, itu akan lebih baik lagi." Senyuman saudari Qiu tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan dia berkata, "Saudara Huan, apa tempat seperti apa istananya? Itu kota hiburan nomor 1 di kota es, bagaimana mungkin tidak terhubung dengan jalan rahasia di luar?" Senyuman Lin Huan juga menjadi semakin cemerlang, namun di dalam senyuman tampan itu, terungkap sedikit niat jahat yang jahat, menyebabkan orang lain yang melihatnya merasa ketakutan. Lin Huan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, ini benar-benar aman." Lin Huan dan Sister Qiu segera pergi untuk mempersiapkan segalanya. Ketika kedua gadis keluarga Liu mendengar percakapan di antara keduanya, seolah-olah mereka sedang membicarakan kode rahasia, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berdua mau tidak terlalu memperhatikan saat mereka memakan beberapa buah di sampingnya. Melihat Lin Huan dan saudari Qiu telah pergi, Liu Mengsu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak perempuan, mengapa kakak laki-laki harus meninggalkan istana kosong untuk mereka? Jika demikian, bukankah itu sama dengan memberikan istana kepada mereka secara gratis?" Petik 2. Liu Mengya masih cukup berpengetahuan. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Huan, dia hanya berkata, "Adik perempuan, kamu terlihat seperti siswa berprestasi. Kamu bahkan tidak tahu strategi benteng kosong." Liu Mengsu cemberut dan berkata, "Siapa bilang aku tidak tahu? Bukankah strategi kota kosong yang digunakan oleh Zhuge Liang untuk menakuti pasukan dan kuda Sima Yi hanya dengan satu kota kosong?" Liu Mengya tidak bisa menahan tawa, dengan lantang, "Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Berhati-hatilah karena kakak membencimu." Liu Mengsu mau tidak mau tiba-tiba mendekat ke sisi Liu Mengya, mencubit paha Liu Mengya dan berkata, "Kaulah yang tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak punya otak. Hei, Gouzi kecil, siapa yang kamu bicarakan? Aku akan membiarkanmu menguji kekuatanku." Liu Mengya segera menaiki tubuh Liu Mengsu, mendorongnya dari kerah ke dadanya, membelainya yang menggembung. Saat Liu Mengsu dibelai olehnya, dia tidak bisa menahan perasaan aneh di tubuhnya, seolah-olah tubuh bagian bawahnya menjadi basah. Ketika Liu Mengya menggosoknya lagi, Liu Mengsu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. "Haha, adik perempuan, tidak heran kakak sangat menyukaimu. Sentuhanmu ini terasa sangat nyaman." Liu Mengya menggodanya saat dia berbicara. Namun, Liu Mengsu sudah mulai bereaksi dan tidak berbicara. Tubuhnya mulai berputar,
dan ada sedikit gerakan di pantatnya. Kuku kecil yang bau, hanya itu saja, bukankah kamu terlalu sombong? Apakah kamu benar-benar ingin kakakmu datang dan mengantarmu sekarang? Liu Mengya menggodanya tanpa menahan diri. Wajah Liu Mengsu langsung memerah karena kata-katanya, dia mendorongnya ke atas dan dengan dingin mendengus, persetan, kamulah yang... Liu Mengya menatap wajah adik perempuannya yang memerah dan tidak bisa, mau tidak mau, dia menjadi lebih senang pada dirinya sendiri. Liu Mengsu, yang sedang dipermainkan, sangat marah dan segera mengulurkan tangannya untuk meraih Feng Liu Mengya. Liu Mengya menjerit kesakitan dan memutar bersama dengannya saudara perempuan bersenang-senang. Pada malam kedua, Serigala Abu dan Kobra memimpin saudara laki-laki mereka dan menuju ke istana. Melihat kemegahan istana kekaisaran, dia berpikir bahwa istana kekaisaran akan segera menjadi naga azure masyarakat. Penjaga keamanan di pintu masuk istana tidak bisa menahan diri untuk tidak lari ketakutan ketika mereka melihat kerumunan yang tampak seperti air pasang. Serigala Abu tertawa terbahak-bahak namun, ketika Serigala Abu, yang pertama menyerang, melihat bahwa tidak ada tamu di istana, dan sebaliknya hanya ada beberapa yang bergerak di udara kosong, seluruh tubuhnya gemetar saat dia meraung, cari tempat ini, dan singkirkan semua orang yang sedang menyergap di sini. Saudara-saudara menerima perintah tersebut dan pergi, tetapi tak lama kemudian, mereka menerima laporan, Saudara Lang, lantai 20. Kakak Lang, lantai 30. Saudara Lang, lantai 4 juga kosong. Serigala Abu mau tidak mau merasakan kulit kepalanya kesemutan. Apa? Semuanya kosong. Semua saudara mengangguk setuju. Kobra terkejut, Saudara Lang, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mereka tidak melawan? Serigala Abu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa tahu? Tidak ada yang bisa dilakukan Kobra. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudara Wolf, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Serigala Abu menenangkan diri dan berkata, mungkinkah Lin Huan sedang mempermainkanku, berharap menggunakan strategi kota kosong Sugeliang. Dia akan dikalahkan bahkan tanpa bertarung. Kobra tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudara Lang, menurutku Lin Huan hanya biasa-biasa saja. Dia hanya tahu cara berbicara di atas kertas. Dia tidak berpikir bahwa tidak ada di antara kita yang tidak mengetahui rencana terkenal kota kosong itu. Serigala Abu mengangguk dan berkata, tentu saja, Lin Huan pasti akan mengetahuinya juga. Namun, meskipun dia mengetahui situasinya, dia tetap perlu menggunakan strategi benteng kosong ini. Saudara Serigala, dia hanya seorang sarjana yang tidak berguna. Dia hanya tahu bagaimana membicarakan urusan militer di atas kertas. Kobra jelas meremehkan Lin Huan. Mungkin tidak demikian. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepalanya dan berkata, biarkan saya berpikir, biarkan saya berpikir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan heran, apakah kalian semua sudah masuk? Mata besar Kobra melirik ke sekeliling dan melihat massa hitam di aula. Jelas sekali setelah sekian lama, mereka semua bergegas masuk. Serigala Abu mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Tidak bagus, kita terjebak. Ayo pergi. Kobra sedikit bingung, dan berkata, Saudara Wolf, kami bahkan tidak melihat satupun orang yang berasal dari Serikat Taiying. Mengapa mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam perangkap? Saudara Lang, kamu terlalu berhati-hati. Kemungkinan besar ini adalah siasat Lin Huan yang membicarakan masalah militer di atas kertas. Kita tidak boleh tertipu. Petik 2. Namun, semakin Wolf memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia berteriak, Lin Huan jelas tidak sesederhana itu. Saat saudara-saudaranya ragu-ragu apakah akan mundur atau tidak, seseorang tiba-tiba berteriak, cepat, dengarkan. Suara apa itu? Semua orang menahan napas, mendengarkan dengan cermat dari mana suara itu berasal. Pada saat ini, salah satu saudara menyadari bahwa sumber suara itu ada di sampingnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, berteriak, Saudara Serigala, mereka memasang bom waktu. Semua saudara terkejut. Serigala Abu melambaikan tangannya dan berkata, mundur, cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Lin Huan ini benar-benar kejam, dia benar-benar memikirkan cara untuk menghadapi kita. Semua orang bergegas mundur keluar. Lagi pula, mereka terlambat menyadarinya, dan bom waktu tidak dipasang terlalu lama, sama seperti semua orang bergegas mundur di luar, bom itu meledak, dan seketika,
lebih dari selusin saudara yang berada di dekat bom itu hancur berkeping-keping. Tapi dia tidak membuat bom yang kuat. Namun meski begitu, semua orang dari Azure Dragon Society ketakutan, dan mereka berlari menuju pintu keluar dengan sekuat tenaga. Namun, Lin Huan sedang menunggu mereka. Saat Serigala Abu berlari keluar istana untuk menanyakan situasinya, dia melihat Lin Huan berdiri di atas mobil sport terbuka, menatap lurus ke arah Serigala Abu, memperlihatkan senyuman jahat dan bangga. Serigala Abu hanya merasakan hawa dingin di hatinya. Dengan lambaian tangan Lin Huan, pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari 3 arah berbeda, tanpa ragu-ragu menembaki orang-orang yang baru saja keluar dari istana. Pada saat itu, beberapa orang di depan mereka semuanya telah berubah menjadi sarang lebah. Orang-orang di belakang melihat bahwa situasinya tidak baik dan mau tidak mau buru-buru mundur ke belakang istana. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di luar dalam kekacauan itu. Keduanya terjebak bersama. Serigala Abu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Semua saudara, dengarkan. Jangan panik dan mundur ke dalam istana. Segera, semua orang mundur ke istana kekaisaran, tetapi ketika mereka tiba di pusat istana kekaisaran, mereka semua dilanda kepanikan. Pada suatu saat, berbagai penonton yang berdiri di sekitar istana dipenuhi oleh orang-orang dari Guild Taiying. Serigala Abu memandangi wanita cantik tiada taranya di tengah tribun dan tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia berteriak, "Cepat, cepat, mundur." Namun, semuanya sudah terlambat. Sister Qiyu melambaikan tangannya, menyebabkan orang-orang dari masyarakat Taiying menembak lagi. Hanya dalam waktu singkat ini, Azure Dragon Society telah kehilangan beberapa lusin saudara, dan bisa dikatakan menderita kerugian besar. Cobra tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi karena kebencian terhadap Lin Huan, dan memarahinya, "Saudara Serigala, sekarang kita hanya bisa membunuh jalan keluar kita." Serigala Abu tidak bisa berbuat apa-apa selain mengaum, "Saudara-saudara, ikuti aku dan potong jalan berdarah melalui pengepungan." Kerumunan menjadi heboh dan segera bergegas keluar untuk membunuhnya. Namun, lawannya bersenjata, dan Azure Dragon Society mereka tidak dihalangi. Meskipun mereka mampu membalas, kerugian mereka semakin besar. Namun, Serigala Abu dan Kobra sangatlah kuat, terutama Kobra. Ia memiliki ratusan jenis ilmu tombak yang berbeda. Setelah puluhan tembakan, sebuah lubang terbuka. Kobra berteriak, "Saudara Serigala, pimpin saudara-saudara itu dan pergi dari sini. Saya akan melindungimu." Kobra itu terus bergerak, mengenai sasarannya dengan setiap tembakan. Tidak lama kemudian, Serigala Abu dan saudara-saudaranya mulai bertarung dengan orang-orang dari Guild Taiying. Teknik pedang Ash Wolf tidak dapat dihentikan. Meski dalam kondisi terluka, setiap tebasan pedangnya bisa memenggal kepala seseorang saat ia melaju ke depan. Melihat pertarungan yang begitu intens, mata Lin Huan mau tidak mau menjadi dingin, dan dia sekali lagi memerintahkan anak buahnya untuk mengepung mereka. Masyarakat Azure Dragon ini sangat ganas, jika saya tidak membunuh mereka semua sekarang, berapa lama saya harus menunggu? Lin Huan secara alami telah menyiapkan lapisan pertahanan, Serigala Abu dan yang lainnya membunuh dan memukul mundur sekelompok orang, dan kemudian sekelompok orang lain segera mengepung mereka. Setelah beberapa kali berlari, lebih dari separuh saudara dari Azure Dragon Society telah meninggal, dan sisanya terluka. Namun, Serigala Abu tahu bahwa dalam situasi ini, yang menentukan adalah kamu atau aku. Segera, ia memerintahkan saudara-saudaranya untuk berperang sampai mati. Setelah satu putaran penyerangan dan pembunuhan, Serigala Abu memiliki berat 2 kali lipat, dan bahkan Kobra pun terpotong oleh pedangnya. Serigala Abu mau tidak mau melihat ke arah Kobra dan menghela nafas. "Kak, aku khawatir kita akan mati di sini malam ini." Seluruh tubuh Kobra berlumuran darah, dan dia meraung, "Bajingan sialan, Lin Huan, kamu benar-benar menggunakan skema licik untuk menyakiti kami, aku akan bertarung habis-habisan dengan mereka." Dia mengayunkan tombaknya dan membunuh beberapa orang lagi, namun sudah ada seorang pria yang menebas dengan pedangnya. Melihat Kobra akan dibunuh, Serigala Abu melihat sekeliling dan melemparkan pedangnya ke arahnya. Namun, Serigala Abu telah kehilangan senjatanya, dan mau tidak mau dipukuli hingga berada dalam bahaya yang ekstrim. Saat bilahnya hendak mengenai Ash Wolf, Kobra melepaskan beberapa tembakan secara berurutan, membunuh orang-orang itu dan bergabung dengan Ash Wolf. Kobra itu terengah-engah, melihat Taiying,
yang matanya sudah merah karena pembunuhan. Mau tidak mau dia membenci, Saudara Lang, bajingan Lin Huan ini, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Saat serigala abu melawan, dia berkata kepada kobra, apakah kamu melihat itu? Berdiri di kereta, Stinky Kid yang bangga adalah Lin Huan. Kobra sangat marah, asteris, ini Lin Huan, aku membunuh bajingan ini. Serigala abu juga kehabisan nafas, dan sekali lagi memukul mundur dua orang sambil berkata, Kak, kemampuan tombakmu akurat. Dengan jarak sejauh itu, tembakan masih bisa mengenainya. Jika kamu mengeluarkan senjatamu dan membunuhnya, bahkan jika saudara kita sudah mati, kamu masih harus menyeretnya ke bawah untuk menemani kita dalam kematian. Saat kita mencapai dunia bawah, ayo kita lawan dia lagi. Kobra tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya, dan segera mengisi ulang, membidik Lin Huan dan menembak. Seni tombak kobra sangat akurat, tombaknya ditembakkan langsung ke dahi Lin Huan. Namun, sejak Lin Huan mulai mengembangkan seni tertinggi, pendengaran dan penglihatannya sangat tajam. Setelah dia menembakkan tombaknya, suara peluru yang membelah udara mencapai telinga Lin Huan. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, hanya untuk melihat sebuah peluru ditujukan padanya. Lin Huan diam-diam mengutuk, dan dalam sekejap peluru melesat ke arahnya, dia menghindar ke samping. Melihat betapa lincahnya Lin Huan, kobra menembak 5 kali berturut-turut. Lin Huan melihat kelima peluru itu bergerak ke arahnya dari arah yang berbeda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin saat dia melihat ke arah kobra. Dia yakin kobra menginginkan nyawanya. Lin Huan berpikir dalam hati bahwa dia beruntung telah melatih skill ultimate. Hanya ketika dia melihat beberapa peluru ditembakkan dia dapat dengan jelas melihat lintasan peluru tersebut. Terlebih lagi, ketika sensitivitasnya meningkat, mau tak mau dia mengetahui bahwa pelurunya menembak lebih lambat. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Melihat 5 peluru terbang ke arahnya, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk menghindar. Dia akhirnya menghindari 5 peluru itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Namun, kobra memang ahlinya, setelah menembakkan 5 peluru berturut-turut, ia justru meninggalkan peluru terakhir, dan menembakkannya saat Lin Huan menghindar. Lin Huan hanya memikirkan 5 peluru saat ini, bagaimana dia bisa mencegah peluru di belakang. Melihat peluru sudah mencapai dahinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan dan meraihnya dengan tangannya. Melihat adegan ini, Kobra dan Ashe Wolf tidak bisa menahan senyum. Stinky Kid, temani kami dalam kematian. Namun, Lin Huan tidak jatuh ke tanah seperti yang mereka duga. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya karena terkejut dan melihat peluru di tangannya. Bahkan dalam mimpi terliar mereka, Kobra dan Ashe Wolf tidak menyangka bahwa Lin Huan akan benar-benar mengambil peluru itu tepat pada waktunya dan benar-benar mengambilnya di tangannya. Anak ini terlalu aneh, dia bukan orang biasa. Terimalah kekalahan kita, saudara serigala. Kobra itu menghela nafas dan berkata dengan suara sedih. Kecepatan anak ini sungguh mencengangkan. Kemudian, dia berubah pikiran dan berkata, tetapi ada orang-orang seperti itu di perkumpulan Azure Dragonku juga. Siapa? Ular kobra bertanya dengan heran. Bayangan, mata serigala abu dipenuhi ketakutan saat dia berkata, kecepatan bayangan juga telah mencapai alam dewa dan hantu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan jauh lebih cepat daripada bocah Lin ini. Petik 2. Kobra tidak bisa menahan tangisnya yang sedih. Sayang sekali kita berdua akan mati di sini. Aku ingin tahu di mana Brother Shadow begitu riang dan riang. Namun, saat dia berbicara, dia melihat sosok hitam bergegas dengan kecepatan kilat seperti hantu. Sepanjang jalan, sekitar selusin saudara laki-laki persekutuan Taiying disayat lehernya, dan jatuh ke tanah. Bayangan, serigala abu dan kobra berteriak ketakutan di saat yang bersamaan. Memang benar, orang yang baru masuk adalah bayangannya. Dengan kembalinya dia telah membuka celah yang diblokir Taiying, dan dengan suara sedingin hantu, dia berkata, ayo pergi. Bagaimana kobra dan serigala abu berani tinggal lebih lama lagi? Mereka sudah bergegas untuk membunuh. Tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget dengan pemandangan ini. Mungkinkah orang ini adalah ahli terkuat ketiga di Azure Dragon Society? Lin Huan tentu saja tidak tahu bahwa bayangan ini terlalu menyendiri dan rendah hati. Oleh karena itu, meskipun peringkatnya di bawah dua lainnya, keterampilannya adalah yang paling mengejutkan di antara ketiganya.
Semua bersaudara melihat bahwa ketiganya telah membunuh jalan keluar mereka dan hendak mengejar, jadi Lin Huan melambaikan tangannya dan berkata, jangan mengejar musuh yang putus asa. Kemasi semuanya, dan atur ulang adeganku dengan Taiying. Petik 2. Meskipun dia tidak menyingkirkan serigala abu dan kobra, dia telah mencapai apa yang diharapkan Lin Huan. Para elit yang dikirim ke wilayah baru dari Azure Dragon Society semuanya telah tersingkir. Lin Huan tersenyum tipis dan berpikir, selanjutnya, saya akan menjaga kalian dengan baik. Lin Huan dan Sister Qiu menarik kembali tim mereka dengan baik, dan dalam satu malam, mereka menarik kembali semua tempat yang hilang. Semua saudara sangat bersemangat, mereka tidak bisa tidak memuji Lin Huan atas keahliannya, menyebabkan masyarakat Azure Dragon miliknya babak belur seperti anjing yang tenggelam. Lin Huan tahu bahwa Azure Dragon Society miliknya menderita luka parah kali ini. Tapi dia tidak menerima pukulan fatal, jadi dia harus menyerang saat setrika masih panas, dan menghancurkan Azure Dragon Society sekaligus. Lin Huan menelepon ponsel Yang Wei, dan keduanya menyepakati tempat untuk bertemu. Yang Wei secara alami tahu tentang invasi masyarakat Azure Dragon di wilayah baru. Alasan mengapa dia tidak berpartisipasi, dan tidak melakukan intervensi, adalah karena dia ingin memastikan apa sebenarnya kemampuan Lin Huan. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Lin Huan telah mengalahkan Azure Dragon Society miliknya hingga ke kondisi yang menyedihkan dan merasa bersyukur. Yang Wei tersenyum sambil melihat ke arah Lin Huan dan berkata, Tuan Lin, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Berkali-kali masyarakat Naga Azure menyerbu distrik lama, itu semua karena hal ini yang menyebabkan keributan seperti itu, bahwa hati orang-orang gelisah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Lin akan benar-benar memukuli mereka seperti mereka sedang menenggelamkan anjing. Saya benar-benar mengalami metode Tuan Lin. Petik 2. Lin Huan tersenyum tipis dan berkata, petugas Yang, Anda menyanjung saya. Namun, saya tidak datang menemui Anda untuk mendengarkan pujian Anda. Yang Wei mau tidak mau menjadi lebih fokus dan bertanya, Tuan Lin, apa rencana Anda? Lin Huan menegakkan tubuhnya dan berkata, masyarakat Azure Dragon saya telah dipukuli oleh saya. Jumlah anggota geng yang menyerang wilayah lama hampir saya musnahkan, tetapi saya telah berhasil melarikan diri dari beberapa pemimpin. Yang Wei sedikit terkejut ketika dia berkata, mungkinkah 3 ahli hebat dari Azure Dragon Society, Chang Lang, Cobra dan Shadow? Lin Huan menganggukkan kepalanya, itu benar. Karena 2 dari mereka bertiga terluka, saya yakin mereka akan bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan diri. Mereka masih belum memiliki kesempatan untuk menyelinap kembali ke server baru. Apa maksudmu? Lin Huan memandang Yang Wei dengan tulus dengan tatapan sedikit penuh harapan, saya berharap dapat meminjam kekuatan polisi untuk membantu saya menemukan tempat persembunyian mereka, dan kemudian memusnahkan mereka dalam sekali jalan. Mata Yang Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar, dan berkata, kamu ingin menyetrika saat sedang panas. Tepat, Lin Huan mengangguk. Apa rencana spesifik Tuan Lin? Yang Wei jelas bersedia membantu. Saya ingin polisi memblokir semua jalan keluar dari distrik lama, terutama pelabuhan yang menghubungkan distrik baru ke distrik lama, dan dermaga ditutup dengan ketat. Saya berharap polisi juga bisa melakukan penyergapan di pelabuhan baru. Jika petugas yang dapat menangkap ketiga pemimpin besar lama ini sesuai jadwal, saya yakin tanggal promosi petugas yang tidak akan lama. Petik 2. Yang Wei tersenyum sedikit dan berkata, bagus sekali. Ini sangat sederhana, saya akan segera meminta direktur untuk menutup distrik lama, sehingga mereka tidak akan bisa melarikan diri. Lin Huan mengangguk puas, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Wei. Siap untuk kembali ke hotel. Lin Huan mengendarai mobilnya dan terbang menuju hotel, tetapi pada saat ini, Meng Yan benar-benar membuat panggilan telepon, membuka mulutnya dan mengejek, Lin Huan, masyarakat Azure Dragon Anda seperti anjing di dalam air, Anda tampak sangat perkasa. Lin Huan segera menjawab, perkumpulan Azure Dragon milik Sister Meng sudah keterlaluan, saya tidak punya pilihan selain memberi mereka pelajaran namun, Nightmare tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan dingin dan kasar, tetapi Tuan Lin semakin menindasku. Pada saat yang sama, dia menggunakan nama bekerja sama dengan geng serigala surgawi milikku untuk meminjam kekuatan kita untuk menyingkirkan Taiying. Namun tanpa diduga, Tuan Lin benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, dan mengambil alih kediaman Taiying. Setelah Lin Huan mendengar ini, dia mengerti dalam hatinya bahwa setelah bertarung dengan masyarakat naga biru selama beberapa hari terakhir,
berita tentang dia mengalahkan masyarakat naga biru telah menyebar ke seluruh dunia bawah. Pada saat ini, dia tidak hanya tersenyum canggung dan berkata, "Aku memang bermaksud untuk mengendalikan Taiying, tetapi aku juga berharap untuk bekerja sama dengan geng serigala surgawi ke tingkat yang lebih tinggi." Omong kosong, Lin Huan, aku khawatir kamu ingin menunggu sampai sayapmu penuh sebelum membasmi geng serigala surgawi milikku. Lin Huan berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani, tetapi pikirannya berpacu. Dia baru saja bertarung dengan Azure Dragon Society, dan Taiying telah menderita kehilangan kekuatan yang sangat besar sebelumnya. Jika dia bertarung dengan Heavenly Wolfgang lagi, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Dia menenangkan suasana hatinya dan berkata, "Kakak Meng, tidak peduli apa yang kamu katakan, kita akan selalu menjadi mitra terbaik. Kerja sama, aku pikir kamu hanya bertindak atas nama kerja samamu. Kamu pasti penuh dengan ambisi liar." Nightmare mencibir dingin. Lin Huan berulang kali menghindar, dan berkata, "Dari mana kata-kata ini berasal? Aku benar-benar tulus bekerja sama dengan Heavenly Wolfgang." Meng Yan menarik kembali nada dinginnya dan berkata, "Jika memang begitu, lalu bagaimana masalah dengan kunci rahasia yang menyenangkan?" Lin Huan telah mengantisipasi bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu, dan berkata dengan sedikit senyum, "Kakak Meng, semuanya berjalan lancar pada awalnya, aku telah memikirkan cara untuk memecahkan kunci rahasia yang menyenangkan. Sayangnya untuk masalah besar ini, Azure Dragon Society datang langsung padaku, Taiying. Apakah kamu pikir kamu dapat membuatku khawatir? Apakah kau tahu bahwa aku benar-benar tidak bisa tidur dan makan dengan baik beberapa hari ini, dan pikiranku hanya tertuju pada bagaimana menghadapi masyarakat naga biru? Sejak kapan mimpi buruk bertanya kepada Lin Huan tentang kunci rahasia yang menyenangkan? Dia tampaknya memiliki banyak alasan karena dia sudah tidak sabar. Dia mendengus dingin dan berkata, "Kalau begitu, serahkan saja giok cantik itu kepadaku untuk dipelajari." Namun, pada saat ini, Lin Huan tiba-tiba berhenti berbicara, dan indranya menegang. Lin Huan tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tak berbentuk merembes ke tulang-tulangnya dari setiap celah. Meskipun Lin Huan ketakutan, dia tetap menjaga ketenangannya dan mengemudikan mobil dengan mantap. Namun, di ujung telepon yang lain, sebuah suara tidak sabar keluar, "Lin Huan, jangan bermain-main denganku, kalau tidak, aku akan membuatmu menderita." Lin Huan, Lin Huan. Namun, dia bahkan tidak menjawab setelah berteriak beberapa kali. Apa yang sedang terjadi? Tepat pada saat ini, sosok hitam muncul di depannya seperti hantu. Lin Huan berkeringat dingin dan dengan cepat menginjak rem. Limusin itu berhenti mendadak setelah meluncur 5 hingga 6 meter. Namun, saat mobil berhenti, seorang pria berbaju hitam muncul sekitar 5 meter di depan mobil. Dia seperti hantu, membenamkan dirinya dalam kegelapan, hanya matanya yang berbinar. Nightmare sudah merasakan ada sesuatu yang salah, jadi dia mau tidak mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Lin Huan sudah tahu bahwa orang di depannya persis sama dengan orang yang menyelamatkan serigala abu dan kobra, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bayangan. Bayangan. Nightmare mendengar kata itu dengan jelas dan mengutuk. Dikatakan bahwa bayangan itu adalah pembunuh seperti hantu, dan jika Lin Huan bertemu dengannya di tengah jalan, dia pasti akan mati. Tanpa basa-basi lagi, dia bergegas keluar pintu dan melaju ke arah Lin Huan dengan mobilnya. Lin Huan melihat sosok misterius yang bersembunyi di kegelapan, dan mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin sedikit demi sedikit. Niat membunuh yang tak terbatas dari bayangan itu sangat dingin hingga menusuk tulang. Lin Huan duduk di kereta tanpa bergerak, menatap lurus ke sosok di depannya. Namun, bayangan itu telah melancarkan serangan, tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan menerkam ke arah Lin Huan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bayangan ini benar-benar bisa terbang, sepertinya aku, Lin Huan, akhirnya membawanya pulang. Ketika aku melihat bayangan itu sudah sampai padaku, dia malah mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dari jendela mobil. Sepasang tangan hantu menjadi semakin besar di depan Lin Huan. Yang lebih aneh lagi adalah tangan itu dengan mudahnya memecahkan kaca, dan langsung meraih Lin Huan. Tangan hantu itu hendak meraih wajah Lin Huan. Lin Huan menghela nafas sambil membuka pintu mobil dan melompat. Kemudian, dia berbalik dan lari. Namun, dia dengan cepat bergegas keluar, tetapi yang terburuk adalah, ketika Lin Huan berlari ke segala arah, dia akan melihat sosok seperti hantu di depannya.
Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bayangan, kamu dan aku tidak memiliki permusuhan satu sama lain, mengapa kamu membunuhku? Namun, bayangan itu tidak merespon sama sekali. Dengan kecepatan seperti kilat, ia meraih ke arah Lin Huan. Lin Huan dengan cemas membalikkan tubuhnya, dan benar-benar menghindar dari tangan bayangan itu. Bayangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, meraih ke arah Lin Huan sekali lagi. Namun, dia berhasil dihindari oleh Lin Huan 3 kali lagi. Hanya sekali, dia memegang lengan Lin Huan, dan bajunya meninggalkan robekan yang panjang. Lin Huan melihat lengannya yang berlumuran darah, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bukankah pembalasan ini terlalu cepat? Namun, bayangan itu bahkan lebih dikejutkan oleh Lin Huan, kecepatan bayangan itu luar biasa cepat, dan Lin Huan, anak laki-laki cantik yang bahkan tidak bisa mengikat ayam, sebenarnya mampu menghindari cakar iblisnya, mau tak mau dia merasa bayangan itu sungguh aneh. Namun, bagaimana Lin Huan punya waktu untuk memikirkannya? Kemungkinan besar, separuh jiwa dan jiwanya telah terbang, dan saat bayangan itu masih linglung, dia segera berlari. Bayangan itu tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Lin Huan. Ketika Lin Huan berbalik untuk melarikan diri, bayangan itu sekali lagi menghalangi jalannya. Stinky Kid, kamu tidak bisa lari lagi. Bayangan itu mengeluarkan suara sedingin hantu. Lin Huan berpikir meskipun suaranya yang melamun itu dingin, suaranya hanya sedingin es dan salju. Namun, suara bayangan ini dingin menusuk tulang, cukup membuat seseorang gemetar ketakutan. Melihat bahwa dia tidak dapat lagi melarikan diri, Lin Huan mengambil keputusan dan berkata, saudaraku, dengan hantu sepertimu mengawasiku, kemana aku bisa lari? Karena masyarakat Azure Dragonmu telah dikalahkan olehku, aku tidak punya apa-apa lagi yang harus kukatakan. Siluet itu tertawa dingin dan berkata, Stinky Kid, kamu bijaksana. Hanya saja aku tidak ingin membunuhmu. Lin Huan terkejut, karena dia bingung sejenak, dan berkata dengan kaget, mengapa demikian? Siluet itu dengan dingin berkata dengan suara yang terdengar seperti datang dari neraka, kamu telah merasakan kemampuanku. Tujuanku bukan untuk membunuhmu, tapi untuk meminta sesuatu padamu. Petik 2. Ada apa? Lin Huan mau tidak mau menjadi berhati-hati. Kunci rahasia yang menyenangkan. Dua kata dingin itu keluar dari mulut bayangan, menyebabkan Lin Huan langsung menggigil lagi, kamu benar-benar tahu tentang kunci rahasia yang menyenangkan. Pikiran Lin Huan jelas penuh dengan pertanyaan. Tentu saja aku tahu, hanya saja bukan aku yang menginginkan kunci rahasia yang menyenangkan itu, aku hanya dititipi saja. Lin Huan berpikir bahwa dia tidak dapat menyimpan rahasia kunci rahasia yang menyenangkan selamanya, dan mau tidak mau berpikir cepat, berpikir bahwa untuk mencegah terjadinya mimpi buruk, dia dengan sengaja menemukan seseorang untuk mengukir jenis batu giok palsu yang sama yang menyebabkannya, dia menjadi sangat cemas, dan kemudian ketika saatnya tiba, dia akan memberikan batu giok palsu itu padanya. Bagaimanapun, jika mereka tidak mengetahui bahwa kalimat itu mengandung misteri yang mendalam, mustahil untuk menembus kunci rahasia yang menyenangkan. Adapun apakah kunci rahasia yang menyenangkan itu asli atau palsu, dia tidak tahu. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kunci rahasia yang menyenangkan ternyata berguna untuk mimpi buruknya. Lin Huan berpura-pura ketakutan dan berkata, jika aku memberimu kunci rahasia yang menyenangkan, kamu benar-benar tidak akan membunuhku. Namun, siluet itu rupanya tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata apapun padanya, jadi ia dengan dingin mendengus dan berkata, hentikan omong kosongmu, cepat dan serahkan kunci rahasia yang menyenangkan itu kepadaku, kalau tidak kamu akan mati di bawah cakarku. Tubuh Lin Huan gemetar, dia mengeluarkan Extreme Miracle Jade palsu dari sakunya dan berkata, ini adalah kunci rahasia yang menyenangkan. Mata bayangan itu tiba-tiba bersinar, dan dengan cepat bergegas mendekat. Lin Huan hanya merasakan sensasi sejuk di telapak tangannya, dan melihat tangannya sudah kosong. Kecepatan bayangan ini sangat cepat, dan Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin lagi karena terkejut. Karena aku memberimu kunci rahasia yang menyenangkan, kamu boleh melepaskanku sekarang, kan? Lin Huan berkata dengan ketakutan. Katakan padaku cara memecahkan kunci rahasia yang menyenangkan, jika tidak, detik berikutnya adalah tanggal kematianmu. Suara bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Ah! Lin Huan tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Bayangan ini tidak semudah yang dia bayangkan, lalu apa yang harus dia lakukan? Pikirannya berpacu ketika dia berkata,
saya belum memikirkan cara untuk memecahkannya. Hehe, siluet itu tertawa sinis. Kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk membodohi impianmu yang berpikiran sederhana itu. Bagaimana bisa begitu mudah membodohiku? Tapi aku benar-benar belum memikirkan cara untuk memecahkannya. Lin Huan merasakan keringat dingin menetes di punggungnya, dan tidak bisa memikirkan cara untuk mengatasi bayangan ini. Kalau begitu pergilah ke neraka. Bayangan itu tiba-tiba menjadi kejam dan bergegas ke depan. Lin Huan tidak menyangka bayangan ini begitu kejam, hingga benar-benar datang begitu saja. Melihat dia mengancamnya dengan nyawanya menyebabkan hatinya merasa takut. Dari kelihatannya, kedalaman penanaman mental bayangan ini tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Lin Huan mau tidak mau berpikir, siapa sebenarnya bayangan ini? Dia tidak hanya memiliki kecepatan yang tak terbayangkan, tapi dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang teknik mental yang mendalam itu. Namun, Lin Huan tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkannya. Melihat sosok Cakar sudah muncul di hadapannya, Lin Huan memiringkan wajahnya dan menghindarinya. Namun, bayangan itu luar biasa cepat dan menyerang lagi. Saat ini, Lin Huan sudah yakin bahwa bayangan tersebut adalah seorang ahli yang memiliki kemampuan seni bela diri kuno. Sesaat, bayangan itu sekali lagi melesat menuju tengkorak Lin Huan. Di saat putus asa, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Tepat pada saat itu, Lin Huan merasakan aura kuat keluar dari dantiannya dengan cepat, mengalir melalui jari-jarinya. Cakar bayangan telah mencapai kepala Lin Huan dan hendak mematahkan kepala Lin Huan. Namun, dia hanya merasakan aliran udara menerpa telapak tangannya. Dia merasakan telapak tangannya mati rasa saat seluruh tangannya kehilangan perasaan. Siluet itu terkejut dan dengan cepat mundur ke jarak 3 meter. Bayangan itu mau tidak mau menatap Lin Huan dengan bingung, dan hanya merasa bahwa Lin Huan menjadi semakin aneh. Mau tidak mau ia berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Lin juga ahli seni bela diri kuno. Lin Huan juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba melepaskan aliran udara di saat putus asa, tetapi melihat bayangannya sedikit takut padanya, dia tidak bisa menahan senyum ringan. Niat awal Lin Huan adalah untuk menakut-nakuti bayangan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa bayangan itu yang tertawa nakal, dan berkata, bagus sekali, kebetulan saya tahu teknik ampuh Tuan Lin. Lin Huan tidak menyangka bayangan itu begitu menyukainya, dan mau tidak mau menyempitkan matanya. Karena bayangan itu memiliki kemampuan seni bela diri kuno, itu tidak aneh sama sekali. Di dunia nyata, jarang sekali bertemu lawan, dan sulit baginya untuk melakukannya. Butuh banyak usaha baginya untuk bertemu lawan dengan tingkat kemampuan yang sama. Tepat pada saat itu, bayangan itu mendekat sekali lagi. Lin Huan tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Ahli macam apa dia sendiri dengan seni bela diri kunonya? Lupakan bulunya, dia bahkan belum tahu apa yang terjadi dengan seni bela diri kuno miliknya. Namun, saat bayangan itu terbang ke arah mereka, seseorang mengambil beberapa gambar ke arah siluet itu dari jauh. Bayangan itu juga sangat kuat. Ketika pistol sudah dekat dengannya, dia benar-benar membalikkan tubuhnya dan menghindarinya. Adapun orang di kejauhan, dia jelas menyadari betapa kuatnya bayangan itu, jadi dia terus menembak ke arah bayangan itu. Bayangan itu mengejar peluru dengan cepat. Kecepatannya tidak sedikit pun lebih lambat dari kecepatan peluru. Namun, bayangan itu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk menjatuhkan Lin Huan, dan mau tidak mau berbalik dan mundur ke dalam bayangan. Lin Huan nyaris lolos dari kematian, mendesah tanpa henti. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat Nightmare masih memegang senjatanya dan dengan waspada berjalan menuju Lin Huan. Hanya ketika dia berjalan ke arah Lin Huan dan melihat bahwa dia sudah pergi, barulah dia meletakkan senjatanya dan berkata, apakah orang itu adalah bayangan? Tidak disangka kecepatannya begitu mengejutkan. Lin Huan mencoba menyeka keringatnya dari keningnya dan berkata, benar, dia adalah pakar terkuat ketiga di masyarakat Azure Dragon. Bayangan, Nightmare mau tidak mau melebarkan matanya. Jelas sekali dia takut pada bayangan ini. Dia berkata, bayangan ini datang tanpa jejak, dan setiap kali menyerang, darah akan memenuhi langit. Kecepatannya terlalu cepat. Apakah kamu pernah bertengkar dengannya? Lin Huan mau tidak mau bertanya dengan heran. Tentu saja, saat Azure Dragon Society menginvasi wilayah lama, mereka pernah bekerja sama dengan Tai Ying. Aku pernah bertarung dengannya, dan aku masih ingat kecepatannya yang luar biasa. Saat itu,
Jika bukan karena perebutan cepat di tanganku, aku akan memiliki lebih dari selusin saudara sebagai penutup. Aku khawatir aku sudah mati di tangannya. Petik 2. Lin Huan mau tidak mau menganggukkan kepalanya dan berkata, bayangan ini benar-benar seperti hantu. Untungnya Suster Meng datang tepat waktu, jika tidak, saya juga akan melihat Raja Neraka. Nightmare tidak terlalu peduli dengan keselamatan Lin Huan. Dia berkata, saya datang hanya untuk mengambil kembali giok keajaiban ekstrim. Anda terus mengesampingkan masalah kunci rahasia yang menyenangkan, jadi saya tidak punya pilihan selain mencobanya sendiri. Menghela nafas panjang, ada apa? Berhentilah berpura-pura. Mimpi buruk berteriak dengan dingin, beraninya aku. Hanya saja bayangan itu merampas kunci rahasia yang menyenangkan itu. Lin Huan mengulurkan tangannya dan berkata tanpa daya. Apa? Kunci rahasia yang menyenangkan dicuri oleh bayangan. Dia juga datang untuk mengambil kunci rahasia yang menyenangkan. Nightmare agak terkejut dan bertanya berulang kali. Tentu saja, kupikir dia ingin membunuhku sekarang, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar meminta kunci rahasia yang menyenangkan dariku. Lin Huan menjawab dengan jujur. Lalu kenapa kamu memberikannya padanya? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Untuk sesaat, Nightmare sedikit bingung. Tentu saja aku takut kamu akan membunuhku. Namun, situasinya sangat mendesak, jadi aku tidak punya pilihan selain mengeluarkannya. Aku tidak menyangka dia akan mencuri batu giok itu dariku seperti hantu. Tidak mungkin, meski dia mengambilnya, dia tidak tahu cara memecahkannya. Kenapa dia masih membunuhmu? Nightmare jelas tidak mempercayai kata-kata Lin Huan. Lin Huan menghela nafas tak berdaya, berhenti sejenak dan berkata, awalnya, dia mengambil batu giok itu, lalu menanyakan cara untuk memecahkannya, tetapi ketika saya mengatakan saya tidak memikirkan cara tertentu, dia tidak percaya, aku dan mulai membunuhku. Nightmare mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya dia ingin menggunakan kematiannya untuk memaksamu menyerahkan metode penyelesaian masalah. Dia tidak benar-benar ingin membunuhmu. Lin Huan mau tidak mau melihat lebih dalam pada Nightmare, diam-diam berpikir bahwa Nightmare bukanlah orang yang berani dan tidak licik, tetapi pada saat itu, tepat sekali, untungnya kamu datang tepat waktu. Kemudian, Nightmare sepertinya mendengar kata-kata yang mengejek itu, dia dengan dingin mendengus dan berkata, aku datang tepat waktu, jadi jika aku datang tepat waktu, batu giok yang indah itu tidak akan diambil. Sekarang batu giok yang indah itu telah hilang, kamu harus setidaknya beri aku penjelasan. Lin Huan gemetar, dan berkata dengan bingung, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa batu giok yang indah itu telah diambil oleh orang lain? Kamu membuatnya terdengar sangat ringan. Ekspresi Nightmare tiba-tiba berubah. Saya bekerja dengan Anda dan diperintahkan oleh Anda. Alasannya adalah karena Anda memiliki Extreme Miracle Jade dan juga mengklaim bahwa Anda tahu metode untuk memecahkannya. Namun, sekarang Extreme Miracle Jade telah hilang dan Anda tidak dapat menguraikannya, apa gunanya saya bagi Anda? Tubuh Lin Huan bergetar, tetapi dia tidak menyangka mimpi buruknya akan berakhir begitu cepat, dan berkata, kamu ingin membunuhku. Tepat, Lin Huan tidak bisa menahan perasaan bahwa malam ini benar-benar malam yang tidak adil, tapi dia tidak mengerti. Mengapa kamu membunuhku? Itu bukan urusanmu. Singkatnya, jika kamu tidak berguna sekarang, kamu harus mati, kata-kata dalam mimpinya sedingin hantu. Lin Huan dan Meng Yan berjarak kurang dari 3 meter dari satu sama lain. Selama Meng Yan bergerak, dia bisa dengan mudah membunuh Lin Huan dengan satu tembakan. Selain itu, dia tidak perlu menembaknya dengan keterampilan melamunnya. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus mati juga. Pikiran Lin Huan berpacu, alasan mimpi buruk ini tidak membunuhnya di masa lalu adalah karena dia memiliki kunci rahasia yang menyenangkan di tangannya. Tapi sekarang, dari sudut pandangnya, kunci rahasia yang menyenangkan di tanganku telah hilang, dan aku tidak lagi punya nilai untuk menggunakannya, jadi dia ingin membunuhku bagaimanapun caranya. Namun, dia berkali-kali tidak mempedulikan keintiman fisik mereka. Melihat Nightmare telah mengangkat senjatanya, Lin Huan merasakan pikirannya berpacu. Dia pernah menghindariku untuk mengeksplorasi pikiran rahasianya, jadi mengapa demikian? Pada saat ini, dia menatap Lin Huan dengan mantap dan berkata, Lin Huan, seorang pria dengan setengah pikiran dan satu pikiran seperti milikmu seharusnya sudah mati sejak lama. Aku akan mengirimmu ke kematianmu. Dengan itu, dia menyalakan pengaman pistolnya, menyebabkan seluruh tubuh Lin Huan gemetar saat dia berteriak, tunggu.
Apalagi yang ingin kamu katakan? Nightmare jelas sangat tidak sabar. Meski masih kabur, Lin Huan tahu bahwa inilah garis pertahanan di dalam hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu membenciku karena menempati tubuhmu, dan berhubungan dengan wanita lain? Ya, kamu benar. Semua pria dengan niat berbeda harus mati. Mimpi buruk tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Tapi kamu benar-benar membuatku jatuh cinta padamu. Hatiku padamu pasti nyata. Lin Huan mencoba berdalih. Omong kosong. Kamu sedang tidur, dan memikirkan wanita lain. Hatimu nyata, siapa yang akan percaya itu? Matilah. Nightmare mengangkat pistolnya lagi. Namun, Lin Huan justru berteriak, kamu harus membunuh orang yang menipumu, tapi aku, Lin Huan, tidak berbohong kepadamu. Ketika Lin Huan mengatakan ini, mimpi buruknya segera bergetar, dan alisnya berkerut erat. Namun, Lin Huan membumbui kebenarannya dan berkata, apa yang saya katakan benar, Anda pernah sangat mencintai seorang pria, tetapi pria ini mengkhianati Anda, jadi Anda membenci semua pria. Saya bersumpah untuk membunuh semua orang yang setengah hati, terutama mereka yang telah mengambil alih tubuh saya dan tidak menjanjikan apapun kepada saya. Lin Huan, bukankah menurutmu kamu pantas mati? Mendengar ini, Lin Huan merasa itu dia memang punya alasan yang kuat. Tapi Lin Huan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Senyuman Lin Huan menjadi semakin cemerlang, dan dia berkata, Saudari Meng, kamu mengatakan bahwa kamu ingin membunuh semua pria dengan niat berbeda, terutama mereka yang menduduki kamu tetapi tidak memberikan janji. Mungkinkah kamu mencintaiku? Mendengar itu, tangan yang memegang tombak itu sedikit bergetar. Lin Huan tiba-tiba mengambil langkah besar menuju tombak sambil menempelkan dahinya ke moncong tombak dan berkata, Saudari Meng, kamu tidak bisa membunuhku lagi. Benar saja, tangan Nightmare semakin gemetar, tetapi ketika dia melihat ke arah Lin Huan yang tak kenal takut dan kemudian senyum jahat di wajahnya, dia benar-benar mundur selangkah. Memang benar, Lin Huan telah memberinya semacam kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan, memungkinkannya untuk sesekali melepaskannya dari rasa dinginnya. Awalnya, dia bisa saja mencoba membunuh Lin Huan dengan satu tembakan, tetapi Lin Huan berhasil memahami pikirannya. Saudari Meng, aku khawatir kamu tidak ingin membunuhku di dalam hatimu. Yang ingin kamu lakukan hanyalah membenciku karena cintaku. Lin Huan terus memaksa mereka. Pistol Nightmare jatuh saat dia berkata dengan kebencian, Lin Huan, jangan berpuas diri. Kamu akan mati di tanganku suatu hari nanti. Namun, Lin Huan tiba-tiba mengambil langkah maju, menatap mata indah mimpinya, dan berkata, Saudari Meng, kamu sudah terlalu lama menyegel dirimu di dalam es, dan telah hidup di dalam es penyamaran selama ini, bukankah kamu merasa sangat lelah? Tapi aku bisa membuka segelnya untukmu. Mimpi buruk ditekan oleh Lin Huan, tapi dia benar-benar mundur selangkah, dan berkata, Lin Huan, jangan melangkah terlalu jauh. Anda tahu, saya telah membunuh orang yang pernah menduduki saya, dan Anda tidak terkecuali. Petik 2. Di sisi lain, Lin Huan sangat percaya diri dan tidak takut sama sekali. Itu dia, tapi aku, Lin Huan, pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Haha, saat aku jatuh cinta bersamamu, itu pasti kematianmu. Mengapa? Lin Huan tidak mengerti. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Rose dan saya berada di kelas yang sama. Rose telah diambil alih oleh kandidat misterius, jadi dia membenci pria yang telah merampas kebebasannya dan mengambil alih tubuhnya. Jadi ketika dia berangkat kerja, dia selalu meninggalkan laki-laki mati dalam nafsu yang tak terbatas. Maka dia akan puas. Tapi saya tidak. Aku bukan orang yang penuh misteri. Jadi dibandingkan dengan Rose, saya beruntung. Silakan Lin Huan mendengarkan kata-kata dingin Nightmare, tapi dia masih bingung, dan berkata, karena itu masalahnya, mengapa kamu juga membenci laki-laki? Jejak kesedihan tiba-tiba muncul di mata Nightmare. Dia berkata, saya jatuh cinta dengan seorang pria. Saat menjalankan misi, pria ini menjanjikan saya seumur hidup, namun dia berbohong kepada saya. Dia tidak pernah bermaksud memberi saya seumur hidup, dan saya menggunakan perasaan saya padanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kertas tidak bisa menahan api, dia dan wanita lain mengadakan pertemuan rahasia, tapi aku melihatnya. Aku bertanya padanya mengapa dia melakukan itu padaku, tapi wanita itu penting baginya, dan dia mempermalukanku di depannya. Ketika Lin Huan melihat Nightmare,
dia menjadi sedikit gelisah. Ini adalah pertama kalinya wanita sedingin es ini membasahi matanya di depan orang lain. Lin Huan akhirnya mengetahui kekhawatirannya yang tersembunyi, dan sangat tak tertahankan baginya untuk mengingat kembali. Namun, Nightmare sepertinya belum selesai berbicara. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, "Saya sangat patah hati saat itu, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar berani datang dan menemukan saya. Terlebih lagi, dia bahkan mencoba membujuk saya dengan kata-kata manis. Saya percaya padanya lagi namun, ketika saya berpikir bahwa dia akan melepaskan wanita itu, saya mengetahuinya lagi. Saya memahaminya dan memutuskan untuk memotongnya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengirim seseorang untuk membunuh saya karena kasih sayang lama. Untungnya, Rose tiba tepat waktu untuk menyelamatkanku. Aku belum mati, tapi waktunya sudah habis. Rose dan aku membunuhnya dan wanita itu tanpa ampun, tidak peduli." Lin Huan akhirnya memahami keseluruhan ceritanya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan canggung, "Sepertinya aku benar-benar penuh kebencian. Itu tidak bisa dihindari bahkan jika kamu ingin membunuhku." "Ya," Nightmare berkata dengan dingin, "kamu pantas mati, tapi kamu membiarkan aku menghancurkan duniaku yang dingin. Kamu tidak hanya mengambil alih tubuhku, tapi kamu juga telah menembus pertahanan psikologisku. Awalnya aku berpikir bahwa aku tidak akan memiliki perasaan terhadapnya, pria manapun lagi, tapi aku tidak menyangka bahwa sejak kamu pertama kali mendudukiku, aku akan memikirkanmu dari waktu ke waktu." Petik 2. Hati Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar, wanita sedingin es ini sebenarnya juga mendambakan cinta. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil langkah maju dan berkata, "Saudari Meng, percayalah, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan tulus." Kemudian matanya yang melamun menjadi semakin dingin saat dia berteriak, "Tidak ada satu kebenaran pun dalam perkataan seorang pria, termasuk perkataanmu." Namun, Lin Huan tiba-tiba bergegas ke depan, dan tiba-tiba memeluk Nightmare dalam pelukannya, memeluk kepalanya, dan menciumnya dengan penuh semangat. Nightmare awalnya ingin berjuang, tapi Lin Huan menciumnya terlalu dalam, menyebabkan dia tiba-tiba jatuh cinta dengan perasaan dipeluk dalam-dalam. Lin Huan memberikan ciuman berapi-api di bibirnya yang indah, dan meluluhkan hatinya yang sedingin es sedikit demi sedikit. Setelah beberapa lama, Lin Huan berkata sambil melihat mimpi buruknya yang sedikit tergila-gila, "Saudari Meng, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan berbohong kepada Anda." Matanya yang dingin dan melamun menunjukkan sedikit ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah Lin Huan. Tapi kemudian, Lin Huan menggendongnya di pinggangnya. Bagaimana Lin Huan mau memberinya kesempatan? Dia membawanya ke kereta dan berkata, "Saudari Meng, kami terlalu cemberut di dalam mobil di masa lalu. Saya akan mengantarmu tidur malam ini untuk memberikan kompensasi yang layak untuk malam itu." Lin Huan mengatakannya tanpa ragu-ragu, dan wajahnya langsung memerah. Namun anehnya, dia memiliki kerinduan terhadap kata-kata Lin Huan di dalam hatinya. Dia juga seorang wanita, dan dia mendambakan cinta tidak peduli seberapa dalam. Esnya, Lin Huan pergi ke hotel, hanya untuk menemukan bahwa wanita berdarah dingin itu terlalu malu untuk naik. Namun, seperti kekasih yang manis, Lin Huan dengan lembut memeluk pinggang impiannya dan perlahan memasuki kamar. Lin Huan awalnya sangat mencintai wanita sedingin es ini, tetapi suasana hatinya terlalu dingin, dan selalu terlalu sulit untuk menangkap dan menyentuhnya. Saat ini, dia berada tepat di depannya, tetapi Lin Huan dengan kejam menggendong pinggangnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Nightmare awalnya menginginkannya, tapi jejak keinginan juga muncul di hatinya. Keinginan ini tertanam kuat dalam genggaman Lin Huan dan dia menerkam ke depan. Sejak Lin Huan mulai mengembangkan seni tertinggi, pendengaran dan penglihatannya tidak hanya menjadi lebih tajam, bahkan lebih ajaibnya lagi, dia sebenarnya mampu memahami pikiran orang lain dengan jelas. Sekarang, Lin Huan secara alami tahu bahwa meskipun Nightmare memiliki perasaan rindu di hatinya, dia masih menolaknya di permukaan. Lin Huan tersenyum jahat, tangannya yang terpesona telah menyentuh bagian paling sensitif dari mimpinya. Lin Huan membalikkan tubuhnya dan memeluk lesung pipitnya, menciumnya sekali lagi. Perasaan halus seperti itu mungkin adalah sesuatu yang pernah dia alami sejak lama, tapi samar-samar dia masih bisa merasakannya dalam mimpinya. Dia sebenarnya sedikit mabuk karenanya. Lin Huan dengan penuh kasih menciumnya, dan tangannya telah lama menjelajahi puncak sempurna dari mimpinya. Lin Huan menggosok terus-menerus pada puncak ombak yang kokoh dan penuh,
dan menggunakan tangan iblisnya yang tak tertandingi untuk mengetuk dua kuncup yang kosong, menyebabkan suasana mimpinya segera tenggelam ke dalam dirinya sendiri saat dia mengeluarkan erangan pelan. Lin Huan tersenyum tipis, dan seperti mengupas bawang, dia perlahan melepas baju tidurnya. Segera, dua puncak yang seindah dua kelinci giok muncul, menyebabkan Lin Huan menatap kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya dengan kepala menunduk. Ciuman ini penuh dedikasi, menyebabkan mimpi buruknya merasakan kenikmatan tiada akhir dari ciuman basahnya, dia hanya bisa mengerang bahagia. Tentu saja, tangan ajaib Lin Huan pasti akan berguna. Sesaat dia mengusap salah satu puncak mimpinya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain dia merasakan tumit mimpi itu. Lin Huan menggosok-gosok jurang dan bukit sambil mengenakan celana ketat yang terlihat seperti mimpi buruk, menyebabkan suara napasnya menjadi lebih menyenangkan. Lin Huan dengan lembut membuka kancing celananya, lalu dengan lembut menurunkan celananya. Saat ini, ketika dia mengulurkan tangannya untuk membelai bagian atas celana dalamnya, dia merasa celana dalamnya sudah basah. Nightmare mengangkat tubuhnya dan mulai bereaksi. Lin Huan sekali lagi memikirkan sifat liar dari mimpi buruknya, dan segera menurunkan gaun tidurnya, sementara tangannya dengan lembut membelai akar persik. Saat jari-jari yang sangat panjang itu bergerak sembarangan di gua bunga persik, mimpi buruk itu juga menghasilkan erangan yang sangat ceria. Lin Huan, berikan padaku, aku menginginkannya. Lin Huan tidak bisa menahan tawa puas saat dia melepas pakaiannya, dan kemudian dengan paksa menerobos ke dalam rahasia lembah bunga persik milik Lin Sen. Lin Huan hanya merasakan perasaan nyaman yang tak tertandingi karena daya isap basah yang tak terbatas, dan dia juga mengerang puas dalam waktu yang sangat lama. Kakinya sekencang batu giok, dan ketangguhan serta elastisitas pinggangnya memberi Lin Huan kenikmatan yang tiada taraf. Kali ini, Lin Huan tidak kelelahan seperti sebelumnya. Kali ini, dia sangat energik, belum lagi Lin Huan telah mengembangkan seni tertinggi. Dia segera mengaktifkan seni tertinggi, membawa kegembiraan tanpa akhir dalam mimpinya. Dia belum pernah mengalami perasaan seindah ini dalam mimpinya. Tidak hanya tubuhnya yang ringan dan nyaman, tetapi dia juga jarang merasakan gelombang pasang. Kali ini, Nightmare benar-benar menikmati kehidupan yang riang dan bahagia. Dia begitu bahagia dalam mimpinya hingga dia terengah-engah. Lin Huan juga diam-diam mulai mengedarkan skill ultimatenya, menyerap inti dari mimpi buruk itu. Dia kemudian mengeluarkan ampasnya, dan untuk menjaga energi mimpi buruk tetap mengalir, Lin Huan harus menyuntikkan esensi yang ke dalam mimpi buruk itu. Dalam sekejap, Lin Huan merasa seluruh tubuh dan pikirannya menjadi lebih nyaman. Nightmare juga merasakan bahwa kenikmatan yang ekstrim dan menakjubkan ini sebenarnya tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Seolah-olah dia sedang berenang di lautan, dan ombak yang menerpanya membuatnya begitu bahagia hingga hampir menjadi gila. Sejak Lin Huan mendapatkan pengalaman terakhir kali, dia tidak bisa menggunakan teknik Zenith Mary secara berlebihan, dan belajar melakukannya selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia menggunakan teknik tersebut selama seminggu lagi dan dengan lembut memeluk pantat impiannya. Setelah beberapa langkah sederhana, lelaki tua itu menjadi semakin bersemangat. Sekali lagi, mimpi buruk itu menimpa tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Lin Huan hanya merasa gua bunga persik tiba-tiba menjadi sangat keras. Tekanan dari segala arah menekan adik laki-lakinya, membuatnya berjuang untuk melawan. Lin Huan perlahan berjalan keluar, melihat mimpi indah dan tanpa celah itu, dia merasa sangat puas sejenak. Adapun Nightmare, dia tampak puas tidak seperti sebelumnya, dan untuk pertama kalinya, dia memiliki senyuman manis di wajahnya. Lin Huan memandang wanita sedingin es ini, dan benar-benar tertawa ketika dia juga sangat cantik. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum, kamu benar-benar cantik saat tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan menatap Lin Huan dengan bingung, seolah dia sedang melihat harta karun yang berharga. Lin Huan membungkuk dan membelai rambutnya dan berkata, yakinlah, saya pasti tidak akan berbohong kepada Anda. Setelah itu, dia dengan lembut mencium keningnya. Nightmare sebenarnya berinisiatif melepaskan dadanya dan memeluk Lin Huan sambil berkata, kamu tahu, aku seorang pembunuh. Aku tidak mungkin memiliki cinta dan kebebasanku sendiri. Begitu ada cinta, itulah ketika aku akan binasa. Aku hanya ingin kamu mengingat janjimu. Lin Huan mengangguk dengan berat dan berkata, aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu, dan tidak menyakitimu. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata Lin Huan,
mendengar janji seperti itu membuatnya merasa hangat di hatinya. Segera, wajah seperti gunung es itu tampak mencair dan benar-benar memancarkan keindahan yang menakjubkan, dan kata-kata yang diucapkannya tampak melembut. Saya tidak menyangka bahwa saya akan jatuh ke tangan orang tak dikenal seperti Anda setelah invasi Azure Dragon. Masyarakat, sebenarnya, ketika saya mendengar berita itu, saya sangat teringat pada Anda. Lin Huan tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, hanya saja saya mengira Tai Ying akan terluka parah, dan dia terlalu gegabah. Namun, Nightmare menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, rencanamu sempurna. Hanya sedikit orang yang tidak terjebak dalam rencana Anda. Matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Dia berkata, sebenarnya, kamu adalah lawan yang menakutkan. Saya benar-benar tidak ingin menjadi lawan Anda. Lin Huan tertawa dan berkata, jangan khawatir, Saudari Meng, saya tidak hanya tidak akan menjadi lawan Anda, saya juga akan membantu Anda melarikan diri dari kesulitan Anda dan menikmati kebebasan. Sejati Anda, Lin Huan sangat percaya diri dengan kata-katanya, dia tidak ingin orang lain meragukannya. Namun, Nightmare masih menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lin Huan mau tidak mau akan sedikit terkejut, intuisi dalam hatinya memang masalah yang sulit, tapi dia masih menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Mengapa Sister Meng mengatakan itu? Mata Nightmare tampak berkontraksi, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan geng serigala surgawi, serigala langit, semuanya tergabung dalam organisasi yang menakutkan. Organisasi ini sangat besar, dan akarnya saling terkait. Ternyata geng serigala surgawi yang menakutkan hanyalah cabang dari keluarga lain, dan dia mau tidak mau bertanya, lalu organisasi macam apa itu? Mimpi buruk itu telah menghilangkan banyak perasaan buruk terhadap Lin Huan, dan mau tidak mau ia mengungkapkan isi hatinya, dengan mengatakan, lembaga ini dikenal sebagai Geng Longhu. Geng Longhu, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Nightmare mengangguk dengan berat dan berkata, ya, itu Longhu Gang. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darahnya mendidih. Menurut Limu Hua, ketua sekte Geng Longhu adalah ayahnya sendiri, Lin Zan. Tapi ayahnya Lin Zan dan seluruh keluarga Lin dirugikan oleh konspirasi seseorang. Lalu siapa sebenarnya ketua klan Longhu Gang saat ini, dan apakah orang ini ada hubungannya dengan pemusnahan keluarga Lin? Dalam sekejap, pikiran Lin Huan dipenuhi dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Tetapi pada saat yang sama, Lin Huan tidak bisa menahan kegembiraannya. Akhirnya ada petunjuk mengenai pemusnahan keluarga Lin. Nightmare melihat bahwa sejak Lin Huan mendengar dua kata, Longhu Gang, dia selalu berada dalam keadaan sangat prihatin, dan matanya juga sepertinya mengandung banyak pertanyaan. Pikiran bawah sadar Nightmare tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah Lin Huan tahu tentang Longhu Gang? Lin Huan bertanya lama sekali, lalu berkata, Saudari Meng, tentang Geng Longhu, saya harap Anda dapat mengungkapkan lebih banyak kepada saya. Nightmare mau tidak mau bertanya dengan heran, mengapa kamu begitu khawatir dengan Geng Longhu ini? Lin Huan menganggukkan kepalanya dan berkata, mengenai Geng Longhu, ini sangat penting bagi saya. Saya berharap Sister Meng dapat mengungkapkan sebanyak mungkin informasi tentang Geng Longhu kepada saya. Melihat betapa prihatinnya Lin Huan, Nightmare tidak menolak dan berkata, sebenarnya, Longhu Gang saat ini adalah salah satu geng bawah tanah terbesar dan terkuat. Pengaruh mereka mencakup seluruh negara, bahkan seluruh dunia. Hanya saja saya tidak melakukannya, tahu siapa orang utama yang bertanggung jawab atas Geng Longhu. Saya hanya tahu bahwa saya adalah anggota organisasi yang memupuk pembunuh di dalam Geng Longhu yang disebut kelompok pembantai darah. Pemimpin kelompok pembantai darah berwarna merah darah dan telah dipilih secara khusus orang-orang muda dengan potensi dari seluruh dunia untuk mengolah mereka menjadi pembunuh kulit berwarna yang digunakan untuk misi khusus Geng Longhu. Petik 2. Mendengar itu, Lin Huan menganggukkan kepalanya, setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia berkata, lihat seperti ini Longhu Gang memang bukan organisasi biasa. Matanya juga menunjukkan ketakutan ketika dia berkata, bukan saja ini bukan organisasi biasa, ini juga merupakan organisasi yang menakutkan. Oleh karena itu, tidak ada geng yang berani memprovokasi mereka. Lin Huan menganggukkan kepalanya dan berkata, itulah mengapa geng serigala surgawi adalah penolong berikutnya. Dalam beberapa tahun, mereka menduduki setengah wilayah server baru, dan bahkan memukuli orang-orang dengan masyarakat Azure Dragon dan Tai Ying yang relatif kuat hingga
Mereka mundur. Jelas sekali, Nightmare tidak membantahnya, dia hanya tertawa dingin dan berkata, Lin Huan, jadi bisa dikatakan akan sangat sulit bagimu untuk melawan geng serigala surgawi. Nightmare benar sekali, ini menarik perhatian Lin Huan. Lin Huan tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia ingin berdiri teguh, dia harus waspada terhadap geng serigala surgawi miliknya. Nightmare melihat pikiran Lin Huan berpacu, dan tahu bahwa dia pasti merencanakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia hanya berkata, Lin Huan, saat ini Azure Dragon Society Anda telah dipaksa kembali, rencana apa yang Anda punya? Lin Huan menundukkan kepalanya sambil berpikir, lalu berkata, saya ingin memukuli anjing yang tenggelam. Apa maksudmu? Tatapan Lin Huan berubah dingin saat dia berkata, dua ahli hebat dari Azure Dragon Society, Ashe Wolf dan Cobra, terluka parah. Mereka takut target mereka terungkap, jadi mereka pasti masih bersembunyi di sektor lama. Jadi, saya ingin menemukan mereka dengan segala cara dan memberikan pukulan fatal pada Azure Dragon Society. Petik 2. Nightmare mengangguk dan berkata, tentu saja. Petik 2. Serigala abu dan kobra bersembunyi di perahu sungai di pelabuhan. Kobra mau tidak mau bertanya, saudara serigala, mengapa kita bersembunyi di sini? Serigala abu mau tidak mau berkata dengan cemas, lihat bagaimana kami melarikan diri, polisi telah mengerahkan dan memberlakukan darurat militer di seluruh kota. Jika kami muncul di hotel atau hotel manapun, kami dapat ditemukan. Jadi begitulah lebih aman bersembunyi di sini. Cobra mengangguk dan berkata, tapi bersembunyi seperti ini bukanlah suatu pilihan. Serigala abu terdiam beberapa saat, lalu berkata, satu-satunya cara sekarang adalah memberitahu pemimpin sekte dan meminta dia membawa orang-orang untuk menemukan cara menyelinap ke distrik lama. Lin Huan tidak akan pernah berpikir bahwa kita tidak hanya melakukan itu, jika kita tidak pergi, kita bahkan harus bertarung dengannya. Kali ini, kita pasti tidak bisa melakukannya. Dengan berani, selama kita mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan mendadak, kita pasti bisa membuat mereka lengah mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa bangga saat dia berkata, rencana ini luar biasa. Namun, pada saat ini, bayangan hitam muncul di depan mereka seperti hantu. Keduanya terkejut. Ketika mereka dengan jelas melihat bahwa itu adalah bayangan, mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Serigala abu dengan tulus berkata, kali ini semuanya berkat Brother Shadow. Jika tidak, saudara Cobra dan saya mungkin tidak dapat kembali. Bayangan itu berkata dengan dingin, Lin Huan ini jelas bukan orang biasa. Kita harus menghabisinya dengan benar dan melenyapkannya bagaimanapun caranya. Serigala abu mengangguk dan berkata, saudara Shadow, rencana bagus apa yang kamu punya? Siluet itu terus berbicara dengan dingin, kali ini, kalian semua kalah karena terlalu gegabah sehingga jatuh ke dalam perangkap Lin Huan. Jadi kami melakukan hal yang sama dan membiarkannya jatuh ke dalam perangkap kami. Serigala abu dan kobra tidak dapat membantu tapi terkejut. Apa maksudmu? Ketika siluet itu terdiam, ia telah sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, sehingga menyulitkan orang lain untuk menemukan keberadaannya. Pada saat ini, ia terdiam beberapa saat sebelum berkata, karena Lin Huan dan polisi sedang mencari jejak kami di seluruh kota, kami akan berpikir untuk mengungkap jejak kami, dan kemudian memilih tempat untuk menyergap dan menangkap Lin Huan di sekali jalan. Serigala abu mau tidak mau bertanya dengan cemas, jadi, bukankah kita menjadi umpan? Bayangan itu berkata dengan dingin, tanpa umpan, bagaimana seekor ikan bisa terpancing? Yakinlah, kalian berdua, denganku di sini, aku pasti bisa membalaskan dendammu. Meskipun bayangan mereka sangat dalam, begitu mereka memperlihatkan diri mereka, bukankah mereka akan menjadi ikan di talenan? Namun, bayangan itu dengan jelas memahami pikiran mereka dan mencibir, kamu bahkan tidak bisa mempercayaiku. Ingat ini, sampai sekarang, jika kita tidak menangkap Lin Huan dan membawanya kembali, masyarakat Azure Dragonku tidak akan pernah bisa angkat kepalaku lagi. Mereka berdua hanya bisa menganggukkan kepala dengan berat. Di perahu sungai, polisi mungkin tidak menemukannya, tetapi begitu sampai di pantai, polisi akan segera menemukan jejaknya. Namun anehnya, beberapa polisi menemukan perahu sungai tersebut. Serigala abu hanya bisa menatap dan berkata, sepertinya kakak Shadow benar. Jika kita terus bersembunyi seperti ini, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Cobra menganggukkan kepalanya dan berkata, bagaimana para bajingan ini bisa berpikir untuk datang ke kapal sungai?
Bayangan itu mencibir, lihatlah kalian berdua sudah tua sekarang, tetapi kalian juga menjadi keras kepala. Jika kalian tidak memikirkan tempat yang kalian semua inginkan, dapatkah Lin Huan memikirkan sesuatu? Anda mengatakan bahwa Lin Huan mengira kita akan berada di perahu sungai. Mata ular kobra itu menyipit. Bayangan itu mengangguk, dan berkata dengan suara yang sangat dingin, pemikiran Lin Huan ini sangat teliti, dan hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Sekarang dia telah memerintahkan polisi untuk menutup kota, mereka telah menutup semua dermaga dan pelabuhan. Pasti terlintas di benak saya bahwa Anda mengira hotel, dan semua klub malam sedang diawasi, jadi tidak ada orang yang cukup bodoh untuk pergi ke tempat-tempat ini. Keduanya mengangguk. Siluet itu melanjutkan, jadi, Lin Huan dan kalian semua sudah memikirkan hal ini, dan sudah yakin bahwa kalian akan bersembunyi di atas perahu sungai. Analisis Shadow sangat masuk akal, dan Ash Wolf dan Cobra tidak bisa tidak mengaguminya. Namun mereka terkejut karena setelah polisi menggeledah perahu-perahu sungai di sekitarnya, yang tersisa di kawasan mereka hanyalah satu-satunya yang belum digeledah. Serigala Abu mau tidak mau berkata dengan bingung, ini benar-benar aneh. Mengapa mereka tidak mencari? Cobra juga bingung. Jangan bilang mereka tidak menemukan kita dan berhenti mencari. Namun, siluet itu terbangun dan dengan dingin berkata, tidak sesederhana itu. Mereka telah mengunci targetnya. Mereka berdua sangat terkejut hingga mereka berteriak, "Ah!" dan memarahi, bajingan-bajingan ini. Ular kobra telah mendarat di pantai sambil berkata, cepat mundur, kita dikepung oleh mereka, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Serigala Abu dan Cobra tidak berani menunda lebih lama lagi dan sudah lama mengikuti Shadow ke pantai. Saat itu, seorang polisi berteriak, mereka ingin melarikan diri, segera kepung mereka. Polisi segera mengepungnya dan tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka menembakinya. Bayangan itu begitu cepat sehingga pelurunya bahkan tidak bisa menyentuhnya. Adapun Ash Wolf dan Cobra, mereka juga bukan petarung yang buruk. Untungnya, mereka berangkat tepat waktu. Bahkan sebelum petugas polisi mengepung mereka telah mencuri mobil dan melaju ke kota. Cobra, melihat polisi tidak mengejar tepat waktu, mau tidak mau merasa bersyukur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Serigala Abu mengikuti rencana Shadow dan berkata, cari hotel dulu, kita akan tinggal di sini sekarang. Bayangan mengangguk. Tepat, ketika Lin Huan kembali ke klub Taiying, dia sudah menerima laporannya. Chang Lang dan dua orang lainnya telah muncul di perahu sungai dan bola balik di kota, tetapi tidak dapat mengunci target mereka.